Selamat siang anak-anakku. Pada siang hari ini kita akan masuk kepada materi kita yang baru ya, yang berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia ya. Nah, dari tampilan slide pertama aja kalian sudah bisa melihat di situ ada bahan makanan ya. Itu adalah bahan makanan utama kita. Oke, baik, kita akan masuk kepada slide berikutnya. Iya. Nah, seperti yang pernah saya bilang sama kalian, ada yang namanya kompetensi dasar. Nah, khusus mengenai sistem pencernaan makanan ini, kompetensi dasar yang kalian akan wajib miliki adalah kalian mampu menganalisa sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan tersebut, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ya, itu dia. Sekali lagi, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Oke, nah berikutnya. Iya, nah seperti yang saya pernah bilang sama kalian bahwa akan ada selalu peta konsep ya. Peta konsep kita ya, khusus mengenai sistem pencernaan makanan itu bisa kalian lihat di slide. Nah, ini akan saya jabarkan secara berurut ya. Yang pertama, pada peta konsep ya, yang akan kita pelajari pertama itu adalah apa itu nutrisi, apa itu makanan ya. Di dalam bahan makanan itu pasti terdapat yang namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan salah satunya adalah air ya. Itu salah satu pelengkapnya ya. Nah, yang kedua, setelah kita selesai mempelajari mengenai nutrisi atau makanan, kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu apa? Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Nah, di dalamnya kita akan belajar apa itu organ pencernaan utama manusia. Lalu organ pencernaan tambahan, itu maksudnya adalah kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan itu adalah organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ya, yang membantu ya, itu dia. Dan ada kelenjar yang menghasilkan pencernaan. Nah, itu dia. Nah, setelah kita selesai belajar mengenai struktur dan fungsi pencernaan manusia, kita akan belajar apa saja sih gangguan-gangguan atau penyakit yang menyerang sistem pencernaan makanan dan upaya apa saja yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat menghindari setiap gangguan atau penyakit yang berkaitan dengan pencernaan makanan ya. Itulah peta konsep kita. Nah, pada siang hari ini, pada pertemuan kita hari ini, kita khusus membahas mengenai nutrisi atau makanan. Oke, mari kita lanjutkan. Iya. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, ini adalah gambar pada slide pertama ya. Makanan pokok kita harus memiliki yang namanya beberapa nutrisi yang harus lengkap ya. Pasti yang pertama harus mengandung yang namanya karbohidrat ya. Di situ ada bahan makanan pokok kita itu. Yang kedua ada yang namanya protein ya. Di situ ada lauk pauk ya. Begitu juga dengan lemak. Nah, lauk pauk di situ di dalamnya mengandung protein dan lemak. Nah, berikutnya ada yang namanya sayuran. Nah, sayuran ini banyak mengandung mineral ya. Begitu juga dengan buah-buahan. Dia banyak mengandung vitamin ya. Nah, susu salah satunya adalah minuman atau makanan yang mengandung lemak ya, yang mengandung lemak. Nah, ini dia gambarnya. Oke, berikutnya. Nah, dari tadi kita bicara mengenai makanan. Kira-kira apa sih fungsi makanan dalam tubuh kita? Nah, ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai sumber energi. Karena tanpa makanan tubuh kita tidak mendapatkan energi dan kita tidak dapat melakukan aktivitas kita. Nah, yang kedua sebagai sumber bahan pembangun sel-sel tubuh yang rusak dan mengganti sel dengan yang baru ya. Nah, pasti setiap hari kita akan mengalami yang namanya ada sel-sel tubuh kita yang mengalami kerusakan. Baik dia karena tergores karena baik kecelakaan, terbentur dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua sebagai pengatur proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Jadi metabolisme sel yang terjadi dalam tubuh kita itu ada yang mengatur. Nah,
Salah satu bahan makanan itu berfungsi sebagai pengatur, ya. Nah, yang terakhir adalah sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai penyakit. Nah, itu salah satunya adalah dengan kita banyak mengkonsumsi vitamin, ya. Nah, itu dia. Oke, itu fungsi makanan secara umum. Nah, kita masuk satu persatu, oke ya. Iya. Nah, yang pertama karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah makanan atau nutrisi yang merupakan sumber energi utama, ya, sumber energi utama dalam tubuh kita. Jadi dialah yang memberikan suplai energi paling pertama, ya. Ya, selain itu ada lemak juga, tapi dia merupakan energi cadangan. Nah, dalam 1 gram karbohidrat itu mengandung 4,1 kalori. Jadi bisa kalian bayangkan jika kita mengkonsumsi lebih dari 1 gram berarti berapa banyak kalori yang masuk dalam tubuh kita. Nah, kalori itulah yang akan digunakan untuk menghasilkan energi dalam tubuh kita. Nah, fungsi karbohidrat sendiri itu memiliki fungsi tersendiri, ya. Yang pertama dia sebagai sumber energi bagi tubuh, sumber energi utama, ya. Yang pertama. Yang kedua dia berperan dalam metabolisme tubuh. Yang ketiga dia menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Dan yang terakhir sebagai pembentuk struktur sel dengan mengikat protein dan lemak, ya. Sebagai sumber utama, sumber energi utama, berperan dalam metabolisme sel, menjaga keseimbangan asam dan basa, dan sebagai pembentuk struktur sel yang mengikat protein dan lemak, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh karbohidrat ya yang sering kita jumpai ada beras, sagu, jagung, gandum, kentang, singkong, talas, gula pasir, ya. Kebutuhan itu contoh karbohidrat, ya. Nah, kebutuhan karbohidrat pada setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung usianya, ya. Mungkin dia ketika dia ketika dia sudah lanjut usia, dia tidak membutuhkan terlalu banyak energi, ya. Tetapi ketika dia sedang dalam masa pertumbuhan, justru karbohidrat itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Kemudian jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Kalau dia laki-laki kecenderungan harus memiliki sumber energi yang lebih banyak dibanding dengan yang perempuan, ya. Kemudian apa aktivitasnya? Apakah pekerjaan termasuk aktivitas yang berat atau aktivitas yang ringan? Itu tergantung kepada kebutuhannya. Nah, karbohidrat diserap dalam tubuh kita itu dalam bentuk glukosa. Jadi dia dipecah. Ya, karbohidrat itu penyusun dasarnya adalah glukosa. Jadi ketika kita makan karbohidrat di dalam tubuh kita, dia bukan karbohidrat lagi, tetapi sudah dirubah menjadi glukosa. Karena glukosa itu yang dapat diserap oleh sel di dalam tubuh kita, ya. Nah, kelebihan glukosa, kadang-kadang kita makan sesuatu kemudian ke karbohidrat dalam 1 hari itu kemudian ternyata jumlahnya di dalam tubuh kita berlebihan. Nah, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh tubuh? Nah, tubuh akan menyimpannya di bawah otot sehingga dikenal dengan nama gula otot atau nama lainnya adalah glikogen. Nah, glikogen ini akan digunakan pada waktu kapan? Pada waktu kita sedang berpuasa, pada waktu tidak ada karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita. Glikogen ini akan dibongkar untuk menghasilkan energi, ya. Itu dia. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah contoh ya yang saya sebutkan tadi, ya, bisa kalian lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk kepada nutrisi atau bahan makanan yang kedua, yaitu adalah protein, ya. Nah, ini dia. Nah, apa itu protein? Ya, protein itu adalah salah satu bahan makanan yang unit dasar penyusunnya itu adalah asam amino. Ya, jadi ketika protein itu dipecah di dalam tubuh, itu akan membentuk yang namanya akan terbentuk yang namanya asam amino. Di dalam tubuh kita ada 20 macam jenis asam amino, ya. Ada 10 jenis asam amino yang tidak dihasilkan oleh tubuh. Itu yang dikenal dengan nama asam amino esensial. Nah, ada 10 jenis asam amino juga yang dihasilkan di dalam tubuh. Itu yang dikenal dengan nama asam amino non esensial. Ya, jadi bagaimana Bu dengan asam amino yang tidak dihasilkan oleh tubuh? Dia perlu didatangkan dari luar, ya. Perlu didatangkan dari luar dengan cara apa? Memakan atau meminum makanan yang mengandung protein, ya. Nah, kebutuhan sama seperti karbohidrat tadi. Kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh setiap orang itu berbeda-beda. Ini tergantung apa? Tergantung tingkat pertumbuhannya dan tergantung bagaimana kondisi seseorang tersebut, ya. Oke, lanjut.
Nah, apa sih fungsi protein dalam tubuh? Dan coba kasih contoh Bu, protein itu seperti apa. Nah, kita lihat ya. Nah, protein kita tahu jenis berdasarkan sumbernya. Protein ini ada dua. Yang pertama protein hewani dan yang kedua adalah protein nabati. Nah, protein hewani ini adalah protein yang sumbernya dari hewan, ya. Contohnya daging, ikan, susu, telur, keju, ya. Nah, kalau protein nabati ini sumbernya dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan segala jenis kacang. Segala jenis kacang itu kaya akan protein. Nah, apa sih Bu fungsi protein dalam tubuh kita? Nah, fungsi protein di dalam tubuh kita itu sebagai bahan pembangun. Bahan pembangun dalam tubuh kita. Dia akan menghasilkan sel-sel baru ketika ada sel-sel yang mati di dalam tubuh kita. Dia yang akan membentuk yang namanya sel baru. Ya, dia mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, dia juga membuat substansi penting di dalam proses metabolisme sel kita. Seperti apa? Seperti enzim dan hormon. Jadi protein itu menghasilkan, dia digunakan untuk membuat protein enzim dan hormon tadi. Nah, protein juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita. Ya, itu contoh protein. Itu fungsi protein di dalam tubuh kita. Ya. Kalau tadi karbohidrat sebagai sumber energi utama, kalau protein ini sebagai zat pembangun yang mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Itu dia, ya. Oke. Ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah gambar si makanan yang mengandung protein. Ada daging, ada putih telur, ada brokoli, ada ikan, susu, ayam, ikan teri, kacang-kacangan, tempe, tahu. Itu kaya yang namanya sumber protein, ya. Oke, selanjutnya. Nah, bahan makanan yang ketiga atau sumber nutrisi yang ketiga itu adalah lemak. Nah, kita tahu bahwa lemak adalah sumber energi cadangan, ya. Sumber energi utama itu karbohidrat. Nah, yang ini adalah sumber energi cadangan. 1 gram lemak itu mengandung 9,3 kalori. Banyak ya? Banyak ya? Ya, kalau tadi 1 gram karbohidrat itu mengandung 4,1 kalori. Kalau lemak 1 gramnya itu mengandung 9,3 kalori. Makanya hati-hati, jangan terlalu banyak mengkonsumsi lemak, ya. Oke, lemak berdasarkan sumbernya terbagi atas dua. Yang pertama, lemak hewani berasal dari hewan, dan yang kedua, lemak nabati yang berasal dari tumbuhan. Nah, ya. Nah, apa sih fungsi lemak di dalam tubuh kita, Bu? Nah, sebelum ke fungsi lemak, saya mau tanya. Contoh, coba kasih contoh, ya. Contoh lemak hewani itu apa? Banyak. Ada susu, ya, ada keju, ya, itu dia. Nah, contoh lemak nabati itu apa? Minyak goreng, ya, itu salah satu adalah contoh lemak nabati, ya. Nah, apa sih fungsi lemak di dalam tubuh kita? Fungsi lemak adalah sebagai sumber energi, tapi energi cadangan. Yang kedua, sebagai pelindung organ tubuh yang vital, ya. Yang ketiga, sebagai penahan hilangnya panas dalam tubuh, ya. Nah, yang keempat, sebagai cadangan makanan. Jadi pada waktu berpuasa, ketika tidak ada bahan makanan yang masuk, lemak ini dirubah menjadi apa? Menjadi sumber energi, ya. Nah, sebagai salah satu penyusun komponen sel. Dan yang terakhir adalah dia pelarut vitamin, khusus vitamin A, D, E, dan K. Nah, itu dia, ya. Itulah lemak. Nah, kita kasih contoh. Kita lihat dulu contoh daripada si lemak tadi. Nah, ini dia. Ini contoh lemak. Nah, di situ ada minyak goreng, ada daging, ada alpukat, ya, ada situ kacang kenari ya. Nah, itu adalah beberapa sumber lemak yang diperoleh dari hewani ataupun nabati atau tumbuhan, ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada bahan makanan yang berikutnya, yaitu adalah mineral. Apa sih mineral? Mineral adalah zat makanan yang diperlukan di dalam tubuh dalam jumlah yang gak usah banyak, sedikit aja, ya. Tetapi dengan jumlah yang sedikit tadi, fungsinya itu apa? Dia digunakan sebagai zat pengatur tubuh sehingga metabolisme berjalan dengan lancar. Jadi walaupun dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit, kalau tidak ada dia, metabolisme kita bisa terhambat, ya. Tidak akan menghasilkan hasil metabolisme. Iya, tubuh kita akan terhambat pertumbuhannya. Nah, jadi mineral ini dibutuhkan memang gak dalam jumlah banyak, sedikit saja. Tetapi fungsi dia tuh luar biasa, ya. Nah, selain itu digunakan sebagai zat pembangun. Nah, mari kita perhatikan dulu mineral ini.
ya. Nah, mineral di dalam tubuh kita yang dibutuhkan itu ada kalsium, ada kalium, besi, fosfor, sulfur, yodium, tembaga, fluor, klor, natrium, kalsium, ya. Kemudian ada lagi yang lain, ya. Nah, ini memiliki fungsi di dalam tubuh kita. Nah, ya, yang saya sebutkan tadi itu adalah zat atau mineral, macam zat mineral yang dibutuhkan dalam tubuh kita yang punya fungsi di dalam tubuh kita. Nah, kita lihat dulu apa saja bahan makanan yang mengandung mineral. Nah, ini dia, ya. Di situ ada yang bisa kalian lihat di situ ya. Di situ ada apa? Kalsium. Ya, di situ ada kacang-kacangan tuh. Itu gambar ada huruf kalium itu K, ini K, ada fosfor, ada Fe itu ada telur, ada fosfor itu hati ya, dagingnya. Kemudian ada Cu ya, kemudian kobalt itu dari apa? Anggur ya, molybdenum ya, itu ada setiap huruf itu ada makanannya. Itu menunjukkan bahwa makanan itulah yang banyak makanan itulah yang banyak mengandung mineral tersebut. Itulah dia. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah vitamin, ya. Sama seperti mineral. Vitamin ini memiliki fungsi ya dalam tubuh kita, ya. Memang nggak dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedikit saja. Tetapi fungsinya di dalam tubuh kita, dalam metabolisme itu jangan diremehkan. Ya, kira-kira apa sih fungsi vitamin? Yang pertama, untuk pertumbuhan, supaya pertumbuhan tadi normal, ya. Nah, yang kedua untuk membantu metabolisme dalam tubuh, ya. Terkadang ada pertumbuhan tidak normal, ya. Kenapa? Karena ada kekurangan vitamin atau mineral tertentu selama dia dalam kandungan ibunya. Nah, lihat betapa pentingnya fungsi vitamin dan mineral. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, ya. Nah, berdasarkan kelarutannya vitamin itu ada dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air, dan yang kedua, vitamin yang tidak larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang tidak larut dalam air, ya, tapi larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Ya, oke, itu dia. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini dia. Ini adalah makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin A. Oh, di situ ada wortel, di situ ada sawi, di situ ada paprika, di situ ada apa lagi, ubi, ya. Kemudian ya bisa kalian lihat. Kemudian ada makanan yang mengandung vitamin B, ya. B itu ada B1, B6, ya. Nah, B1 di situ kalian lihat bisa ada ada hati, ya, ada hati, ada telur. Ya, ada beberapa jenis kacang-kacangan, ya. Ada juga gandum, ya. Vitamin B6. Nah, bisa kalian lihat di situ kan gambarnya, ya. Nah, berikutnya vitamin C. Nah, vitamin C ini gampang sekali. Oh, paling banyak itu terdapat pada jeruk, ya. Di situ selain jeruk ternyata terdapat pada tomat juga, pada buah kiwi, pada jeruk nipis, ada brokoli, ada paprika juga. Nah, kemudian ada vitamin D. Nah, itu bisa kalian lihat di situ. Makanan yang banyak mengandung vitamin D itu semua ada di situ, ya. Oke, berikutnya ada vitamin E, ya. Vitamin E, ada kuaci, ya. Makanan yang mengandung vitamin itu contohnya kuaci. Lalu apa lagi tuh? Alpukat, ya. Kemudian ada biji kenari kalau nggak salah itu, ya. Kemudian ada vitamin K. Oh, vitamin K itu ada kacang-kacangan juga, ya. Iya. Nah, itu dia. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai nutrisi atau bahan makanan, ya. Pada sistem pencernaan yang kita pelajari ini adalah nutrisi. Nah, demikianlah pembahasan mengenai nutrisi atau bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia, ya, dan kandungan serta fungsinya dalam tubuh kita. Nah, jika ada penjelasan saya yang belum jelas atau tidak kalian mengerti atau bahkan muncul pertanyaan baru, silakan kalian tanyakan kepada saya langsung, ya, pada hari ini juga. Oke, ya anak-anak, ya. Nah,
video ini cukup disaksikan, tetapi kalau kalian mau menuliskan silahkan di dalam buku catatan. Tetapi kalau kalian sudah mengerti, ya boleh kalian saksikan saja, ya. Oke, karena minggu depan kita akan masuk pada materi kita berikutnya, yaitu struktur dan fungsi organ pencernaan pada manusia. Oke anak-anak, oke, selamat pagi dan tetap semangat.